sehat selalu, Gif. Pak Ustadz ada. Halo, Pak Furqan. Assalamualaikum. Ya. Salam Pak Furqan. Waalaikumsalam. Ya, saya alhamdulillah. Ya, Pak Furqan udah? Oh, ada. Assalamualaikum, Mas Hendro, Dekadra. Waalaikumsalam. Dari hotel. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Sehat selalu, Dek. Iya. Bu Eka, boleh kita mulai, Bu Eka? Bu Eka, Bu Eka boleh kita mulai? Iya, boleh, Om. Oke, baik. Kita dulu ya semua ya. Iya. Duduk aja. Mulai bagus, banyak orang mulai bagus. Ya ini Ustaz. Ada juga sama aja. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah, syada la ilaha illallah, syada anna Muhammadar Rasulullah. Yang saya muliakan keluarga besar almarhum Buyung Andra Widwina, Ibu Eka, ada Mbak Imam, Mbak Riri, sama Gifri. Gifari anaknya itu. Ya. Bapak sekalian mohon izin, mohon di-mute semuanya karena acara akan kita mulai. Mohon izin untuk di-mute semua. Ya, baik. Alhamdulillah hari ini sudah hadir juga Pak Ustadz Furqan, ya, yang insya Allah kami memimpin acara hari ini untuk memimpin acara doa dan tausiah. Bapak Ibu sekalian, malam ini sengaja kita undurkan waktunya. Kalau malam pertama dan kedua kemarin kita mulai jam 7:30, malam ini kita mulai jam 7.45. Itu memang sengaja tadi saya diskusi sama Bu Eka untuk mengakomodasi keluarga-keluarga yang jauh, terutama yang dari Palembang, itu isanya jam 7.23. Alhamdulillah malam ini sudah hadir keluarga besar, baik dari Palembang, kemudian dari Bandung, tadi juga ada sahabat kerabat juga dari Soraku, kemudian juga malam ini juga hadir teman-teman alumni ITB. Mohon maaf, kemarin malam Bu Eka, Bang, keluarga semua, teman-teman tidak bisa hadir karena kebetulan sorenya juga ada pengajian untuk almarhum juga dan teman-teman yang lain. Kita tahu setiap hari ini juga teman-teman alumni ITB juga mendapat berita duka. Ya, hari ini juga teman-teman dari Mesin juga mengadakan acara terpisah karena orang tuanya dari Dudus, Ibunda, kemudian juga istri dari Suwarto, ya, Angkatan 85 meninggal. Jadi mohon maaf tidak semua bisa hadir, tapi alhamdulillah teman-teman dari Tambang ini, teman-temannya Kuyung yang dari Tambang dan dari Menwa banyak yang hadir. Sebelum kita mulai, mari sama-sama kita buka dengan baca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Ada baiknya sebelum kita melanjut kepada acara pengajian dan tausiah dan doa, alhamdulillah hari ini sudah hadir Pak Furqan. Pak Furqan ini adalah dari ITB juga, tidak jauh angkatan dengan almarhum, ya, angkatan 86, jadi jurusan teknik fisika. Untuk teman-teman ITB, karena hari ini juga kita ingin untuk silaturahmi dengan keluarga besar, terutama Ibu Eka dan anak-anak, mohon di-rename namanya dengan jurusan dan angkatan. Teman-teman, untuk di-rename namanya dengan nama dan jurusan dan angkatan sehingga Mbak Eka, Mbak Riris, Mbak Ima, dan keluarga besar juga mengenal teman-teman, sahabat-sahabat alumni ITB yang seangkatan, baik yang dari Tambang maupun jurusan lain yang insya Allah akan memberikan dukungan moral kepada keluarga besar. Untuk itu, acara pertama kami minta mungkin dari keluarga mungkin ada menyampaikan kesan, pesan, atau sambutan. Silakan Bu Eka atau mewakilin. Mang Anang belum Mang Anang yang Mang Anang punten Mang Anang
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ini apa yang anak itu? Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala alihi washabihi ajmain. Asyhadu an la ilaha illallah. Enggak ada suara. Suaranya kurang besar, Bang Anang. Bentar, oke. Ini kedengaran suaranya? Masih kurang keras. Kurang keras? Ya. Lebih dekat lagi. Ya, Gini. sekarang. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad ala sayyidina. Yang kami hormati Bapak Ustadz Furqon dan Bapak yang hadir pada malam ini. Saya lihat ada yang dari Jogja, ada juga yang keluarga kami dari Kemayoran, ada juga keluarga dari Cipaganti, ada Mangdang, ada Bienen, ada Nina, dan juga kami hormati teman-teman Kakanda almarhum Kuyung Andrawina dari Sambang, dari ITB, dan dari teman-teman kuliahnya mungkin. Dan mohon maaf saya juga tidak berapa kenal dengan semua yang tidak saya sebutkan di sini. Kami dari pihak keluarga mengucapkan terima kasih. Puji syukur hadirat Allah kami panjatkan karena pada hari ini support dari rekan-rekan semua, dari teman-teman semua yang hadir di sini bisa memberikan semangat kepada kami yang ditinggalkan dan kepada kami keluarga yang ditinggalkan supaya bisa menjalani sisa hidup di sini dan sisa untuk kemudian hari. Dan kami juga mohon maaf atas kekurangan dalam mengadakan acara ini. Mudah-mudahan kita semua di sini juga bisa menyelesaikan tugas-tugas kita dan kegiatan kita dan mendapatkan rahmat. Saya lupa mengucapkan hari ini juga saya sudah lama tidak melihat Ananda Gilfar. Gilfar sehat katanya kan? Beberapa tahun yang lalu saya pernah bertemu dengan Gilfar di Jerman dan saya baru lihat juga hari ini karena beberapa hari juga saya jarang kontak. Mudah-mudahan Gilfar juga selalu sehat. Sabar, gitu. Semoga ini semua ujian bagi kita. Kita bakal kembali kepada hari ini. Dan syukur alhamdulillah kita panjatkan kepada Allah SWT atas nikmat dan hidayahnya kita semua bisa berkumpul di sini. Dan saya sebagai keluarga mohon maaf bila ada kesalahan yang akan perbuat dan baik itu sengaja maupun tidak sengaja. Dan mudah-mudahan kita merelakan dan mengikhlaskan kepergian. Saya cukup mengingat kita sering berkumpul dengan Kakanda dan selalu dia bicara dengan saya. Dan kalau kita dulu belajar Al-Quran diajarkan oleh almarhum Nenek Triwenda bin Okan Afandi, almarhumah binti Nin Triwenda binti Okan Afandi, dan selalu kita juga kadang bergurau gitu apa isinya. Saya ingat kata beliau, hasbunallah wa ni'mal wakil wa ni'mal maula wa ni'mal nasir. Kita sudah sering mendengar kata-kata itu, tapi tadi beberapa hari ini saya membaca juga, saya teringat sekali. Pertolongan Allah kita sebaik-baiknya Pak, dan Allah itu hanya pelindung dan sebaik-baiknya penolong kita. Mohon maaf saya tidak terbiasa dengan berbicara seperti ini, tapi mudah-mudahan kekurangan ini bisa dimaafkan, dan atas nama keluarga kami mohon maaf. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mas Anang. Mas Anang adiknya dari Bang Kuyung ya? Iya, Mas. Ya, betul. Ya, makasih Mas Anang. Kenalkan, tadi saya belum mengenalkan nama saya. Saya Sauki, teman seangkatan dari Bang Kuyung, angkatan 85, jurusan kimia. Kebetulan dengan beliau sama-sama dulu satu angkatan di Menwa, angkatan 21, bersama teman-teman sini juga hadir dari Menwa banyak sekali. Ada kebetulan komandan kami itu Bang Ahya,
Bang Haya. Siap. Pelatih kami, komandan kami dulu. Kemudian setelah 25 tahun nggak ketemu dengan Bang Kuyung, terakhir kami ketemu pas reuni angkatan 85, 25 tahun, kebetulan saya ketua panitianya. Kemudian setelah itu kami sering ketemu di acara-acara angkatan, kemudian di acara KDL, koperasi, kemudian acara-acara yang lain. Mbak Eka, Mas Gifran, Mbak Ima, Mbak Riris, Mas Anang, dan keluarga besar. Mohon izin ada beberapa teman ingin menyampaikan sambutan mewakili angkatan 85. Mungkin dari Yudi atau Bang Soki. Ya, Bang Soki. Silakan. Ya, silakan. Bisa waktu 1 menit sebentar. Silakan Bang Aya. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, ini saya menambahkan saja dari prakata dari Adinda Anang tadi. Ini penting juga saya kira. Mohon izin DEK dan Pak Anang dan keluarga. Jadi begini, selama persahabatan, perkenalan dengan almarhum. Almarhum ini kan orang yang sangat-sangat baik, respektif, mau mendengar, peduli, ya kan, dan sangat humble. Nah, yang poin saya adalah gini, kawan-kawan, saudara-saudara, keluargaku semuanya, teman-teman di Menwa ITB, jurusan-jurusan tambang, kimia, dan lain-lain, dan Bapak Ibu semuanya, kalau seandainya dari almarhum ada terkait hutang terutama ya, baik berupa janji maupun berupa material ataupun berupa yang lainnya, ya mohon diberitahukan kepada keluarga ya untuk diselesaikan. Apabila Bapak Ibu seandainya mengikhlaskan hal tersebut, kami mengucapkan terima kasih sebanyak-banyaknya. Semoga hal ini akan meringankan almarhum. Demikian saya kira sebagai tambahan aja De Anang ya dan DEK ya. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bang Aya ini senior saya, beliau adalah angkatan satu jurusan kimia, beliau angkatan 83, saya 85, saya juniornya beliau. Bapak Ibu sekalian, keluarga besar, Bu Eka, Mas Gifran, Mbak Iman dan Mbak Riris, mohon izin kami angkatan 85 mungkin menyampaikan pesan-kesan, mungkin juga sambutan. Silakan mungkin dari Ella atau mewakili sebelum nanti dari Tambang. Ya, terima kasih Sauki. Assalamualaikum. Ya, saya kenalkan dulu nih, Ella ini adalah pengurus baru, kami ada angkatan komisariat 85. Kemudian Ella adalah salah satu pengurus. Silakan Ella, mohon maaf. Dari TK angkatan 85. Silakan Ella, mohon maaf. Oke, terima kasih Sauki. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekeluarga saya mewakili pengurus komisariat 85 mengucapkan bela sungkawa yang sedalam-dalamnya untuk keluarga Mbak Eka atas berpulangnya sahabat kami, sahabat 85 Kuyung, yang saya juga cukup kenal dekat karena saya kebetulan pada waktu tingkat pertama dulu sering kuliah bareng dengan Tambang, dan kebetulan areanya jurusan saya dengan jurusan Tambang itu tidak berjauhan. Jadi memang saya mungkin di jurusan Tambang juga saya karena jarang, nggak ada perempuan ya kalau nggak salah, ada perempuannya satu tapi nggak ngurusin. Jadi pada waktu 25 tahun ITB 85 pada waktu itu saya cukup berhasil mengumpulkan teman-teman tambang, makanya saya sering dibilang ibunya tambang gitu. Mbak Eka, saya juga baru tahu karena saya ternyata di yang ikut pengajian ini banyak ibu-ibu lab school, ternyata anak-anak kita satu sekolah SMA-nya. Jadi makanya tadi saya cukup bertanya juga, ini ternyata dari Ibu Yuli yang anaknya sahabatnya, anaknya Mbak Eka itu ternyata saya juga cukup kenal dekat sama Mbak Yuli. Jadi kita juga satu keluarga besar lab school ya Mbak Eka ya, lab school Kebayoran. Saya tidak berpanjang lebar. Kuyung
sering aktif dengan kami membantu mensupport jika 85 ada kegiatan. Beliau orang baik, kebetulan saya juga sering chat sama Kuyung karena sama-sama kami itu ada satu grup di Kampung 85 juga. Jadi saya sering japrian sama Kuyung. Itu aja Mbak Eka dari kami. Sekali lagi bela sungkawa yang dalam. Insya Allah Mas Kuyung husnul khotimah karena beliau orang baik. Amin. Mbak Eka tabah dan ikhlas Mbak Eka dan anak-anak atas ketetapannya dari Allah. Memang takdir yang yang sudah ditentukan olehnya. Demikian Mbak Eka dan keluarga besar Mas Kuyung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Mbak Eka, Mbak Ima, kemudian Mbak Riris dan Gilfar ya, Mas Gilfar. Tadi dari Mbak Ela, Tante Ela ya, Tante Ela. Untuk itu kami mohon satu lagi aja, karena banyak sekali yang ingin menyampaikan, tapi kita wakilkan saja satu lagi dari Tambang. Silakan Kang Didin, enggak Kang Didin. Ya, terima kasih host Mas Sauki. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Alhamdulillah. Ya, Allahumma sholli ala Muhammad wa ali Muhammad. Kama shallaita ala Ibrahim wa ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Saya atas nama, kebetulan kita adalah satu angkatan di Tambang. Saya pribadi kenal dengan almarhum. Beliau pada waktu itu cukup termasuk salah satu yang cukup mature ya, cukup dewasa, tidak memilih dalam berkawan, dan semua orang kelihatannya merasa bersahabat nih dengan almarhum ya. Untuk itu kita semua merasa kehilangan. Mudah-mudahan almarhum sekarang tenang ya di sisinya, mendapatkan tempat yang layak, dan mungkin ada beberapa hal yang kita juga ingin mensupport untuk keluarga Ibu Eka dan Ananda semua. Sedikit saya minta izin karena dalam hal ini mungkin perlu kiranya kita sama-sama mendapatkan juga keyakinan bahwa acara atau doa atau apapun yang saat ini kita selenggarakan, khususnya dari keluarga, insya Allah itu akan menjadi amaliyah bagi kita semua dan pahalanya sampai kepada almarhum. Amin. Nah ini mohon izin saya sampaikan sedikit berbagi sharing ya mungkin ya. Ini saya sampaikan, ini dalam kitab Majmu Fatawa karya Ibnu Taimiyah jilid 12 halaman 390. Ibnu Taimiyah ditanya tentang ayat dan tidaklah bagi manusia melainkan apa yang diusahakannya. Juga dia ditanya tentang sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, jika anak Adam meninggal dunia, terputus semua amalnya kecuali 3 hal: sedekah yang mengalir, ilmu yang bermanfaat, dan anak soleh yang mendoakannya. Kemudian Ibnu Taimiyah ditanya, apakah hal ini menunjukkan jika seseorang meninggal dunia tidak sampai kepadanya sesuatu pun perbuatan baik? Ibnu Taimiyah menjawab, Alhamdulillah Rabbil Alamin, tidak ada satu ayat pun atau hadis bahwa mayit tidak bermanfaat baginya doa orang lain kepadanya, atau dari apa yang dilakukan orang lain dari kebaikan untuknya. Bahkan para imam dalam Islam bersepakat bahwa mayit memperoleh manfaat dengan hal-hal tersebut. Ini merupakan sesuatu yang diketahui secara pasti dari agama Islam. Al-Quran, Sunnah, dan Ijma menunjukkan hal ini. Mudah-mudahan dengan dengan keterangan ini maka kita hari ini memantapkan keyakinan bahwa apa yang kita akan doakan untuk almarhum insya Allah akan sampai. Halo. Ya. Silakan Mas. Mas Didin. Ya. Iya, insya Allah. Oke, saya lanjutkan ya Mas. Kebetulan tadi ada terganggu. Ya, khusus untuk
Saya mewakili dari rekan-rekan ITB 85, khusus Ananda dari almarhum saudara kita Kuyung Jaya Andrawina bin Nazom Nurhawi. Saya sedikit akan bacakan hal-hal yang menjadi sunnah dari Rasulullah. Saya sampaikan dalam kitab Majmu'ah Wara'am, jilid 1 halaman 294, diriwayatkan bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sesungguhnya apabila seseorang telah ditinggalkan oleh kedua orang tuanya, sedangkan dirinya berbuat durhaka terhadap keduanya, maka hendaklah dia selalu mendoakan mereka kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka Allah Subhanahu wa Ta'ala akan menuliskan untuknya termasuk ke dalam kelompok orang-orang yang berbakti. Itu wasiat kita sebagai mungkin orang tua pengganti ya dari almarhum Kuyung pada Ananda semua. Dan terakhir, izinkan saya mengingatkan diri saya sendiri khususnya dan semua kembali ke sabda Rasulullah SAW. Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, jika mayit telah diletakkan di kuburnya dan ditutupi dengan tanah, dia berkata, wahai ahli warisku, aku tinggalkan untuk kalian harta yang banyak, maka janganlah melupakanku. Bersedekahlah kalian atas namaku kepada orang fakir, walaupun dengan sepotong roti. Aku telah mengajarkan kalian Al-Quran dan adab, maka sertakanlah aku dalam doa kalian. Sekarang aku menjadi orang yang butuh seperti seorang pengemis yang berdiri di pintu rumah kalian. Dan butuh kepada doa kalian sebagaimana kebutuhan kalian terhadap pemimpin kalian. Ya Allah, Allahumma bihaqqi Muhammadin wa ali Muhammad alaika ta'udu bika min adzabil qabri wa tub'amatihi wa donkihi. Ya Allah, demi hak Muhammad dan keluarga Muhammad atasmu, kami berlindung padamu dari siksa kubur dan kegelapan kubur serta kesempitannya. Allahumma arhamna idza sirna min ashabil kubur. Ya Allah, kasihanilah kami ketika telah menjadi penghuni kubur. Waghfir jami'a dunubina idza askannal majannat. Dan leburlah semua dosa-dosa kami apabila kami telah menempati kubur. Amin, amin, ya rabbal alamin. Semoga almarhum Kuyung Jaya Andrawina bin Nazom Nurhawi mendapatkan ampunan di sisinya dan mendapatkan tempat yang layak sebagaimana amal dari perbuatan almarhum selama ini. Terima kasih semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Om Didin. Terima kasih Om Didin. Ya, terima kasih Om Didin yang sudah mewakili teman-teman angkatan 85 dari jurusan tambang. Bapak Ibu semua, keluarga besar almarhum Bang Kuyung, sampailah kita pada acara doa dan tausiah. Alhamdulillah pada malam ini sudah hadir Ustadz Furqon. Selamat datang Pak Ustadz Furqon. Ustadz Furqon ini adalah tidak banyak dari alumni ITB yang mau bergelut sebagai Ustadz. Alhamdulillah malam ini sudah hadir. Beliau adalah pimpinan dari Pondok Pesantren dan Yayasan Al-Fatihah Center. Waktu dan tempat saya serahkan kepada Pak Ustadz untuk memimpin acara doa dan tausiah. Silakan Pak Ustadz Furqon. Terima kasih Bang Soki. Jazakallah khair jaza. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa nastahdihi wa natubu ilaih wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'da. Allahumma salli wa sallim wa barik ala habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu min huda ila yaumil qiyamah, amma ba'd. Pertama dan utama, mari kita senantiasa saling mengingatkan agar kita berada pada jalur tasyakur nikmat kepada Allah dalam segala keadaan. Dan itu tidak mudah bagi kita yang mengalami situasi berat. Orang biasanya akan mudah bersyukur kalau dia gembira dan mendapatkan nikmat. Tapi begitu dalam kesulitan,
maka rasa syukur itu mungkin akan sulit kita raih. Tapi begitulah, kita harus saling mengingatkan, dan saya mengingatkan diri saya sendiri, dan mudah-mudahan ini bisa bermanfaat bagi kita semua. Mengapa kemudian setiap ceramah, khutbah dimulai dengan kalimat tahmid? Bukan sebuah kebetulan juga. Suratul Fatihah dimulai dengan basmalah dan kemudian tahmid. Dan ada banyak surah yang dimulai dengan kalimat tahmid. Dan akhir dari peristiwa besar di alam semesta ini adalah tahmid. Dan kesudahan manusia nanti di surga adalah tahmid. Wa qila alhamdulillahi rabbil alamin. Karena memang kita harus senantiasa memujinya. Salawat dan salam semoga Allah curahkan senantiasa pada baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, pada keluarga dan para sahabat beliau, dan kepada siapapun yang mengikuti beliau, jejak langkah beliau dengan penuh cermat. Dan semoga kita yang senantiasa berselawat, di samping berharap mendapatkan syafaat beliau atas izin Allah nanti, tapi lebih penting dari itu adalah kita bisa mengikuti jejak sunnah beliau dengan cermat. Karena itu adalah sebenarnya jalan menuju sukses dunia akhirat. Bapak Ibu dimuliakan Allah, khususnya keluarga, saya panggil saja Bang Kuyung Anda Jaya Andrawina. Mohon maaf kalau saya salah menyebutkan beliau. Dan Mbak Eka atau Teh Eka yang beberapa hari lalu mendapatkan panggilan dari Allah Subhanahu wa taala. Sehingga keluarga besar beliau kemudian tiba-tiba kehilangan seseorang yang sangat dicintai. Dan memang semua kita, termasuk Rasulullah SAW, orang yang paling tinggi kedudukannya di sisi Allah Subhanahu wa taala, juga mengalami keadaan yang sama kalau ada sesuatu yang hilang. Karena manusia diberi Allah watak posesif, memiliki sesuatu. Ini watak kita sebenarnya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Zuyyina lin-nasi hubbus syahawati minan nisa wal banin wal qanatiril muqantara minadh-dhahabi wal fiddati wal khailil musawwamah wal an'am wal harth. Manusia itu diberi dorongan syahwat. Ya, menyukai lawan jenisnya, mencintai anak-anaknya, berusaha untuk mengumpulkan harta benda, apakah itu emas, perak, dan tabungan. Kalau perlu kemudian juga lahan yang luas, kendaraan yang bagus, dan tabungan atau harta yang melimpah. Jadi itu adalah satu dorongan yang memang diberikan Allah demi survival. Tapi dorongan ini pada sisi lain menimbulkan yang namanya ekses. Apa itu? Rasa memiliki yang terkadang berlebihan. Kita merasa seolah-olah itu milik kita selamanya. Kita merasa seolah-olah itu abadi di tangan kita. Dan kita lupa bahwa itu adalah bukan milik kita pada hakikatnya. Tapi yang namanya manusia, ada sisi emosi dan ada sisi yang lainnya, maka adalah lumrah kalau kita bersedih. Karena itu Islam memang mengakomodir kesedihan ini. Itulah sebabnya ada takziah. Takziah malam ini adalah dalam rangka mendoakan dan menghibur sahibul musibah. Karena kelak yang seperti ini bisa saja terjadi pada keluarga kita. Dan situasi yang berat ini, Mbak Eka dan anak-anak, ya, menjadi peristiwa yang sangat dikenang. Dan sekaligus mudah-mudahan pelajaran yang mengembalikan arah hidup kita kepada track record yang benar. Sehingga kemudian kita akhirnya sadar bahwa ini adalah sebenarnya kebaikan Allah, kasih sayang Allah lewat caranya yang mungkin hati kita mengatakan ini kurang kita sukai. Tapi Al-Quran mengingatkan kepada kita, wa asa an takrahu syai'an wa huwa khairul lakum. Siapa tahu yang kamu tidak sukai itu adalah baik bagimu. Wa asa
hibbu syai'an wa huwa lakum. Itu buruk bagimu. Wallahu ya'lamu antum la ta'lamun. Allah Maha tahu dan kamu nggak tahu. Jadi ini catatan supaya kita bisa menerima keadaan. Keluarga besar Bang Kuyu yang saya hormati, yang juga bisa berkumpul, sahabat-sahabat ITB 85, alhamdulillah saya bisa sempat bersilaturahmi lewat Bang Sauki dan kemudian akhirnya bisa bertemu seperti ini. Izinkan saya sebelum kita sebelum kita berpanjang pada katakanlah tausiah, agar kita memulainya dengan zikir dan doa dulu. Jadi tadi saya minta pada Bang Sauki, ayo kita mulai dengan zikir dan doa dulu. Ya, supaya zikir dan doa ini menenteramkan kita. Ala bizikrillah tatma'innul qulub. Kita yang ITB ini udah biasa dengan zikir matematika, logika. Jadi kalau zikir hati ini masih jarang kita ini. Ya, kadang-kadang kita lupa bahwa sebenarnya hubungan kita dengan alam semesta ini bukan semata-mata logika, tapi ruhani kita sebenarnya yang menjadi kata kunci. Nah, jadi mari kita mulai dengan zikir dulu. Saya coba tayangkan ya, mudah-mudahan ini bisa ditampilkan, gitu ya. Izinkan saya kalau bisa kemudian Bang Syauki ya menampilkan share screen, tapi kalau tidak juga tidak apa-apa, atau ikuti saja, ya, tidak perlu harus bersama-sama membaca. Kita mulai dengan istighfar. Astaghfirullahaladzim. Astaghfirullahaladzim. Wal hayyul qayyum wa atubu ilaihi. Astaghfirullahaladzim. La ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaihi. Astaghfirullahaladzim. Alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaihi. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت خلقتني وأنا عبدك وأنا على عبدك ووعدك ما استطعت أعوذ بك من شر ما صنعت أبوء لك بنعمتك علي وأبوء لك بذنبي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. Kita memohon perlindungan Allah dari godaan syaitan. Wa qur rabbi a'udzu bika min hamazati syayatin wa a'udzu bika rabbi ay yahdurun. Wa qur rabbi a'udzu bika min hamazati syayatin wa a'udzu bika rabbi ay yahdurun. Wa qur rabbi a'udzu bika min hamazati syayatin wa a'udzu bika rabbi ay yahdurun. أعوذ بكلمات الله تامة من شر ما خلق أعوذ بكلمات الله تامة من شر ما خلق أعوذ بكلمات الله تامة من شر ما خلق أعوذ بكلمات الله تامة من كل شيطان وهامة ومن كل عين لامة بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير لا إله إلا الله وحده لا شريك له
lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumiitu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Mari kita baca beberapa surah dan ayat Al-Quran. Semoga ini nanti menambah wasilah dan sekaligus juga jadi kebaikan bagi almarhum. Kita mulai dengan suratul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة مما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. بسم الله الرحمن الرحيم. فاذكروني أذكركم واشكروني ولا تكفرون. بسم الله الرحمن الرحيم. وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض ما ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض لا يؤود حفظهما وهو العلي العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لله ما في السماوات وما في الأرض وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله فيغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء والله على كل شيء قدير. آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير. لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. بسم الله الرحمن الرحيم. شهد الله أنه لا إله إلا هو الملائكة وأولو العلم قائما بالقسط
لا إله إلا هو العزيز الحكيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير. تولج الليل في النهار وتولج النهار في الليل وتخرج الحي من الميت وتخرج الميت من الحي وترزق من تشاء بغير حساب. بسم الله الرحمن الرحيم. قل لن يصيبنا إلا ما كتب الله لنا ومولانا وعلى الله فليتوكل المؤمنون. بسم الله الرحمن الرحيم. لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله ملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. بسم الله الرحمن الرحيم. تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير. الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهو العزيز الغفور. الذي خلق 7 سماوات طباقا ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت فارجع البصر هل ترى من فطور ثم ارجع البصر كرتين ينقلب إليك البصر خاسئا وهو حسير. ولقد زينا السماء الدنيا بمصابيح وجعلناها رجوما للشياطين وأعتدنا لهم عذاب السعير. بسم الله الرحمن الرحيم. قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد ولا أنا عابد ما عبدتم ولا أنتم عابدون ما أعبد لكم دينكم ولي دين. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق من شر غاسق إذا وقب من شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه. الحمد لله رب العالمين حمدا شاكرا حمدا ناعما حمدا حامدا حمدا يكافي نعمه ويكافئ مزيدا. يا ربنا لك الشكر ولك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك الكريم ولعظيم سلطانك. والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم ربنا اغفر لنا ولوالدينا وارحمهم كما ربونا صغارا ولآبائنا ولأمهاتنا ولأساتذتنا ولإخواننا ولجميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمين يا أرحم الراحمين. اللهم اغفر له وارحمه وعافه واعف عنه واكرم نزوله ووسع مدخله واغسله بالماء والثلج والبرد. اللهم لا تحرمنا اجره ولا تفتنا بعده واغفر لنا وله. اللهم اجعل قبره روضه من رياض الجنه. اللهم ابدل دارا خيرا من داره واهلا خيرا من اهله وزوجا خيرا من زوجه
ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم اللهم ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين اللهم ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين اللهم سلمنا والمسلمين اللهم سلمنا والمسلمين وعافنا والمسلمين واكفنا وإياهم من شر مصائب الدنيا والدين اللهم ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم اللهم إنا نعوذ بك من شر ما خلق اللهم رب الناس أذهب البأس منا ومنهم واشفنا وإياهم وأنت الشافي لا شفاء إلا شفاء لا يغادر سقما إنك على كل شيء قدير ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم واختم لنا بحسن الخاتمة أجمعين والنجاة من النار والعفو عند الحساب ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وأدخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار يا رب العالمين والحمد لله رب العالمين بكرامة الفاتحة بذكر الفاتحة. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, sahabat-sahabatku, dan khususnya keluarga besar Bang Kuyo, Teh Eka atau Mbak Eka, izinkan saya menambahkan sedikit saja tadi yang sudah disampaikan oleh sahabat-sahabat beliau. Mudah-mudahan tausiah yang singkat ini bisa bermakna dan tadi saya katakan mengembalikan kita kepada jalur yang Allah kehendaki. Yang pertama yang ingin saya sampaikan, di dalam Al-Quran, ayat tentang musibah itu menarik sekali. Karena ayat ini memang kalau kita baca di awal, itu membuat kita akan merasa merasa katakanlah mungkin situasi yang kurang nyaman atau boleh dikatakan kita akan merasa tertekan. Bayangkan bunyi ayatnya begini, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Walanabluwannakum. Kami pasti uji kamu semua. Kami pasti, karena di sana ada harfu taukid. Kami pasti uji kamu semua. Dalam bahasa Inggris emphasizing. Kami pasti uji kamu semua. Minal khauf, rasa takut. Wal ju' rasa lapar. Wa naqsim minal amwal, kurang harta. Apakah hartanya kurang beneran atau merasa kurang? Padahal sudah banyak. Wa naqsim minal amwal wal anfus, dan kurang diri. Apakah memang ada kekurangan pada diri atau tetap merasa kurang diri walaupun sudah sering mematut diri? Wath thamarat, buah-buahan. Kurang buah-buahan ini bisa bermakna sesungguhnya apakah itu kurang nutrisi, kurang gizi, kurang kenikmatan. Tapi ada juga tafsirnya bahwa buah itu adalah siklus terakhir dari kehidupan sebatang pohon yang kita tanam dari biji, kemudian dia tumbuh dan hasil akhirnya adalah buah. Kalau itu yang dimaksud, maka banyak orang juga merasa ya tertekan hidupnya ya atau mengalami situasi batin yang gundah gulana, galau kalau kata anak remaja, itu karena kurang karirnya, bukan kurang hartanya. Cukup hartanya, melimpah hartanya, karir tidak ada, stres. Tapi ayat ini untungnya tidak berhenti sampai di situ, Mbak Eka. Ayat ini diakhiri dengan kalimat yang indah sekali. Wabasyiris sabirin, maka sampaikanlah berita gembira bagi mereka yang sabar. Rupa-rupanya yang tadi itu berita gembira sebenarnya, cuma bersyarat. Syaratnya sabar. Sabar ini memang kata kunci, karena Al-Quran menyebutkan wasta'inu bis-sabri was-salah. Kalau kita memohon pertolongan Allah, dua jalannya, dan itu satu paket dengan sabar dan salat. Maka saya sarankan kepada keluarga
perbanyak dan jaga sholatnya, perbaiki kualitas sholatnya. Karena itu yang akan memudahkan kita berkomunikasi dengan mereka yang telah berlalu. Luar biasa memang sholat itu di sisi Allah dan manfaat ya buat kita. Kemudian yang kedua yang kita perlu ketahui, ayat itu kemudian alladzina idza asabathum musibah, kalau terjadi musibah pada orang mereka itu, qalu, mereka berkata inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Ini namanya kalimat istirja, mengembalikan kepada pemilik. Memang dulu saya juga serang kalau mendengar kata ini langsung cemas, dan yang yang langsung bisa kita bayangkan itu adalah ketakutan, atau kemudian kita ya namanya orang ditimpa musibah apapun lah ya. Tapi kemudian ayat ini memang luar biasa. Ini adalah ayat yang memberikan efek terapi langsung jos kepada mereka yang dirundung duka luar biasa. Nah, mengapa demikian? Karena duka itu sebenarnya fungsi dari sifat posesif kita. Karena kita ini punya rasa memiliki suami, memiliki ayah, memiliki kawan. Maka rasa posesif itu sebenarnya mendatangkan rasa sedih. Kalau kita tidak punya rasa memiliki, sedihnya berkurang. Mohon maaf kalau misalnya tidak punya hubungan sejarah, misalnya, nggak punya hubungan pergaulan sebagainya, maka biasanya kita hanya bisa berempati. Paling kita membayangkan saudara kita seperti itu. Dan kita semua kurang lebih hampir sama secara psikologis. Jadi rasa sedih dan duka itu muncul karena ya rasa memilikinya yang sedemikian kuat. Makin kuat rasa kepemilikan itu, makin dalam rasa sedihnya. Karena itu Allah ingin kemudian mengembalikan ini. Sebenarnya ini akan membuat kita tidak stabil hidup kita. Kita harus jalan lagi. Belum berakhir perjalanan. Maka mereka yang mengalami duka yang mendalam ini diobati. Dan obatnya jangan terlalu lama, bertahun-tahun. Maka diberilah kemudian kalimat istirja yang membuat kemudian dia melepaskan kepemilikan itu kembali kepada pemilik aslinya, Allah Subhanahu wa taala. Karena kita memang nggak punya apa-apa. Lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumiitu wa ala kulli syai'in. Kalau itu sudah kita lakukan kepada pemiliknya, maka berkurang paling tidak sedikit. Dan kita berharap kepada pemiliknya agar pemiliknya mempertemukan kita kembali kepada yang kita cintai. Dan itu dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mereka yang beriman dan satu keluarga dulunya di dunia, maka alhaqna bihim, kami satukan kembali mereka. Kalimat inilah yang saya sampaikan kepada adik saya yang nangis menggerung-gerung ketika ibu saya meninggal dunia. Gak mau berhenti nangisnya. Kemudian dia bertanya kepada saya, ini adik saya, ini Alma, ketika ibu saya meninggal 10 tahun yang lalu. Bang, kita bisa ketemu lagi gak Bang dengan ibu kita ini? Bisa, saya bilang. Gimana caranya bisa ketemu lagi dengan ibu kita ini? Yang menjanjikan Allah. Syaratnya kita beriman. Kita tahu ibu kita meninggal dalam keadaan beriman. Nanti dipertemukan di sana. Baru dia diam. Ada kepastian. Jadi artinya apa? Mari kita siap-siapkan diri kita nanti bertemu dengan orang yang kita cintai ini. Dengan syarat, jaga iman kita sampai akhir hayat kita. Saling menjaga kita. Apalagi dalam situasi pandemi sekarang ini, yang namanya berita duka, saat ini kebetulan terjadi demikian ya cepat. Ya, dan kita sama-sama merasakan ini adalah ujian yang besar buat kita. Nah, tadi sudah disampaikan oleh Kang Didin tadi ya, kepada keluarga, agar kita ini menyalurkan cinta kita kepada orang tua, kepada almarhum, dengan cara yang kemudian membantu beliau, karena kita ini yang masih bisa ya memberikan uluran bantuan kepada beliau. Beliau mudah-mudahan sudah menitipkan berbagai investasi akhirat yang mungkin barangkali kita tidak tahu. Yang sekarang mengalir karena itu kebaikannya dipakai orang sedemikian rupa. Ilmunya kah, apa kebaikannya, senyumnya, dan sebagainya. Kita doakan karena tadi kita dengar bahwa beliau ini orang yang sangat humble, orang yang sangat mudah bergaul dengan orang lain. Saya yakin banyak sekali kebaikan yang dikenang dan itu menjadi amal jariah. Tapi ada baiknya. Tadi sudah diingatkan ya,
Yang pertama selalu mendoakan beliau. Rabbighfirli wa li walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Rabbighfirli wa li walidayya. Rabbana ighfirli wa li walidayya wa lil mu'minina yauma yaqumul hisab. Kemudian kebaikan beliau lanjutkan. Nasihat beliau jalankan. Saya gini-gini karena ayah saya dulu cerita begini, makanya saya ikuti itu. Nah, itu langsung jadi amal jariah buat ayah kita. Ada lagi yang tidak kalah pentingnya, lanjutkan silaturahmi dengan orang-orang yang pernah bersama beliau, keluarga beliau, kerabat beliau, sahabat-sahabat beliau. Datangi, sapa, hello, dan sebagainya. Karena itu akan menyenangkan dia dan akan menambah kebaikannya. Berinfak, bersedekah, wakaf, dan sebagainya. Jadi ada banyak peluang kita membantu orang yang kita cintai. Saya yakin sudah banyak pengajian yang kita dengar, dan karena itulah kemudian saya hanya mengingatkan saja. Yang berikutnya, dan mudah-mudahan sebenarnya saya senang juga kalau ada dialog atau pertanyaan ya, supaya tidak monoton. Yang ingin saya sampaikan sedikit saja lagi supaya kita sama-sama menyadari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah didatangi seorang Arab Badui membawa untanya, dan beliau lepaskan untanya di depan masjid. Beliau masuk dan bertanya kepada Rasulullah, meminta fatwa. Ya Rasulullah, saya apakan unta itu? Baru saya tawakal. Ya, dalam kurung maksudnya itu, apakah saya biarkan saja unta itu, kemudian saya tawakal? Maka jawaban Nabi ini penting sekali. Ini semua haditsnya sahih. Ya, Nabi kemudian menjawab dengan kalimat yang sangat simpel, tapi ini substansi buat kita. Apa itu? Iqilha wa tawakkal. Ikat dulu untamu, kemudian bertawakal. Itu two in one. Iqilha, ikat, wa tawakkal. Kata iqil, itu fi'lul amr, kata kerja perintah, yang berasal dari kata yang seakar dengan kata akal atau akal, yang artinya akal. Berarti kita ini kalau ingin menjaga yang namanya safety itu, kerahkan kecerdasan kita, teknologi kita. Jangan kita menjadi fatalistis dengan keadaan. Karena ini perintah Rasulullah. Dan ditutup dengan tawakal. Jadi sehebat apapun kita, kalau di perusahaan-perusahaan migas itu yang namanya safety itu safety first, gitu ya. Kita sudah menyiapkan 99,99%, Allah masih menguasai 0,01%. Karena itu kemudian kalau tidak berikan itu tidak akan pernah jadi 100%, tidak pernah event itu terjadi. Makanya kita mengatakan insya Allah. Tapi kalau orang sudah berupaya dan kemampuannya terbatas, dia baru 10%, tapi Allah sayang padanya, ditambah 90%, jadi kenyataan. Tapi jangan kita kemudian ya mengejar yang probabilitasnya kecil ini. 100 orang, kalau diterjunkan bebas tanpa alat, dari lantai 20, insya Allah 99 meninggal. Satu yang selamat. Jangan kita kejar yang satu ini. Kita bukan Superman. Ini yang ingin saya sampaikan kepada teman-teman semua ya, termasuk keluarga saya. Pandemi kita ini pandemi dahsyat. Kita mohon aja kepada Allah. Tapi kita harus bersama menyadari. Dan pandemi ini hanya mungkin ditahan kalau kita menghentikan sejenak mobilitas kita. Karena dia hanya menyebar karena mobilitas kita. Maka marilah kita sama-sama menghentikan. Agar mudah-mudahan ini apa yang sudah berlalu dan saudara kita dipanggil Allah, banyak sekali saudara kita, sahabat-sahabat kita alumni TB dipanggil Allah, itu menjadi semacam pahlawan lah ya, yang ketika berperang untuk kemerdekaan itu mereka yang di depan gitu ya. Maka kita anggap mereka adalah pahlawan ya, yang turut berjuang, dan kemudian kita adalah mereka yang selamat, dan kemudian berkah dari ini adalah kita mendoakan mereka. Jadi kalau menurut saya, mari kita sama-sama ya menjaga diri, menahan diri, dan kemudian kita sempurnakan dengan tawakal kepada Allah. Mudah-mudahan Allah akan menyelamatkan, mengangkat. Kalau saya optimistik karena ujung akhir dari ayat tadi adalah berita gembira bagi mereka yang sabar. Wallahu a'lam bishawab. Mohon maaf atas segala kekurangan. Mudah-mudahan nasihat yang sederhana ini berharga buat kita semua, khususnya buat saya. Ini menjadi nasihat yang mudah-mudahan menyelamatkan diri saya dari segala keburukan di dunia dan segala keburukan di akhirat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Ustadz Furqon Al-Faruqi yang sudah memimpin acara doa tadi, kemudian terakhir tausiah. Bapak Ibu sekalian, keluarga besar almarhum Kuyung, kemudian Mbak Ima, Mbak Eka maksud saya, Mbak Eka, Mbak Ima, Filfa, dan Mbak Riris. Alhamdulillah acara kita sudah di akhir. Saya ucapkan terima kasih atas kehadiran keluarga besar. Tadi saya lihat dari Palembang, dari mana-mana. Kemudian juga terima kasih juga teman-teman yang hadir dari alumni ITB, baik dari Tambang, kemudian dari Menwa, kemudian dari jurusan-jurusan lain, dari TL, kemudian Kimia, dan lain-lain. Apakah ada mau disampaikan dari keluarga sebelum kita tutup? Baik, Mbak Eka. Ada lagi yang mau disampaikan? Ya, sekali lagi saya mengucapkan terima kasih kepada semua teman-teman, baik yang hadir maupun yang tidak, yang telah mendoakan dan memaafkan Kuyung dari kesalahannya semasa hidupnya. Semoga dia mendapatkan tempat yang terbaik. Amin. Dan Pak Ustadz, terima kasih banyak sudah dikuatkan kembali. Teman-teman juga terima kasih. Terima kasih Pak. Baik. Terima kasih Mbak Eka, Ima, Iqbal, dan Riris ya. Alhamdulillah kita sudah di akhir pertemuan malam ini. Insya Allah semua keluarga besar dikuatkan. Insya Allah juga teman-teman semua akan mendukung semua. Ya Insya Allah semua kita tetap selalu menjaga silaturahmi. Doa kita semua juga semoga Bang Kuyung, sahabat kita yang baik ini, diterima amal ibadahnya, diampuni dosanya. Insya Allah dan yakin kita beliau Insya Allah mendapat tempat yang terbaik di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik, sekali lagi saya Syauqi mewakili teman-teman semua, mewakili keluarga. Mohon maaf bila ada kesalahan. Maka kita tutup dengan baca hamdalah. Mungkin Om mau ini dulu untuk kenang-kenangan kami, mau untuk foto bersama, jadi mohon Tante dan teman-teman Kak Ima, Kak Yulfa, dan Riris untuk buka kamera ya kan ya? Iya. Boleh. Akan di screenshot. Baik, silakan. Anak dulu ya. Kita mulai dari slide 1. Ya, senyum. 1, 2, 3. Baik. Kemudian slide 2. Ya, slide 2. 1, 2, 3. Oke. Kemudian di slide 3. Ada 6 slide ya. Slide 3 ini ya ada Kang Alex ya. Kang Didin. Kang Agus, saudara tapi yang keuangan, kemudian ini slide 4 ya ada Bang Alvin yang sekarang masih isoman, alhamdulillah hadir. Ya, kemudian slide 5 ya. Slide 6 ada Mas Budiawan dari Menwa. Ya. Baik, udah selesai semua? Sudah. Baik. Makasih. Terima kasih Mbak Eka. Kedudukan Mbak Eka ya. Salam sama keluarga. Terima kasih Pak. Ya, bisa sehat-sehat selalu ya.
dari kami ya, dari kami ya. Sehat selalu ya, Nak, ya. Terima kasih. Mohon doanya. Terima pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih pada Bang Soki dan keluarga Bang Kuyung almarhum atas kesempatan kami Ya, bersilaturahmi. Ustaz. Mudah-mudahan sedikit tausiah kami tadi bermanfaat dan jangan segan-segan kalau ada kesempatan boleh menyapa kami dan kita saling berdoa. Ya, Terima kasih, saya Terima kasih, mohon izin dulu. Ustaz. Jazakallah. Iya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Izin kami juga. Iya. Terima kasih Mas Aryono. Juga ya, Mas Sauki. Ya, Mas Sauki. Om Joko, makasih. Terima kasih semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kendi, teman di Menwa. Ya. Oh iya. Terima kasih. Oke, Om Sauki, Mbak Eka, semua. Ini Sakit dari Teknik Kimia 85. Oh iya. Terima kasih Om Sakir. Terima kasih. Yo, sama-sama. Yo, Assalamualaikum. Assalamualaikum. Kita dari Pakem Ekvi. Terima kasih Pak Joko. Terima kasih. Saya mohon Mbak Eka masih tetap berlanjut bergabung di Pakem Ekvis ya. Insya Allah. Ya. Terima kasih Pak Kuyung adalah salah anggota yang sangat istiqomah, konsisten. Setiap hari Kamis mesti melapor amalan tadarus itu selalu kata. Untuk selanjutnya saya mohon Mbak Eka masih melanjutkan, insya Allah. Insya Allah Pak, insya Allah ikut. Tali silaturahmi kita masih tetap bisa bersambung dari anggota Pakem Ekvis 267 anggota. Mohon maaf semua bisa hadir karena kesibukan. Jadi saya mewakili beliau mohon maaf lahir batin dan mendoakan semoga almarhum Bapak Kuyung Andrawina diberikan di sana, diampuni dosa-dosanya dan semua amalannya diterima di sisinya. Amin. Amin. Ya Allah. Amin. Terima kasih Pak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, Mbak Eka, saya pamit dulu ya sama Vina ya. Ikut juga Mbak Eka ya. Ketemu lagi nanti Mbak Eka ya. Kita makasih banyak ya, tetap semangat Mbak Eka. kontak aja Mbak Eka, nanti kapan-kapan kita ketemu ya. Makasih Vin. Terima kasih. Eka. Ya. Pamit. Iya. Terima kasih. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Terima kasih. Selamat malam, Sis Eka. Iya. Jaga kesehatan. Terima kasih. Mas Sep, terima kasih ya sudah ikut di dalam Terima kasih. ini. Yuk, pamit ya. Terima kasih pertemanannya dengan Kuyung. Terima kasih Om. Ada suaranya. Terima kasih ya. Kuyung sahabatnya baik. Bye. Ratu pamit ya Ratu. Al, terima kasih ya Al. Ya. Doain ya. Insya Allah. Kakak Ima, Iis pamit ya Tante ya. Ya Tante. Ya, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waktu kita pamit ya, Kakak Ima, Kakak Iis, Kakak Gi. Kita pamit ya, wah anaknya pamit. Ini kan dari jauh aja Sarangi. Sehat-sehat selalu ya. Terima kasih. Terima kasih Bilela. Terima kasih Bilela. Gitu. Dia ada jelui kayaknya. Satu, Neng Is. Neng Ima, Gif, pamit ya. Ya, makasih. Nuhun kan. Sing sahabat. Baik, suaranya mute. Suara. Iya lupa. Aku pamit ya.
Terima kasih. Ya, turut berduka. Ada tuh. Ima, Riris, Gifar tadi sehat semua. Iya. Makasih, Terima Tante. kasih. Salam dari Ila nggak bisa ikut karena lagi boboin raga. Raga, iya. Iya. Makasih, Tante. Salam buat doanya ya. Ya. Halo. Nina. Ya, Nina. Iya, Nina. Oh, atuh. Ya. Ada suaranya nggak? Ada. Tadi Mas Husni, suaminya Tante Susi, susah katanya mau masuk, salam aja. Iya. Dan turut berduka cita. Salam. Dan Mas Husni dan Tante Susi. Mudah-mudahan almarhum diterima iman Islamnya. Amin ya Allah. Dosanya, keluarga yang ditinggalkan diberi ketabahan menghadapi musibah ini, katanya gitu. Salam aja buat semuanya. Ya, terima kasih. Mohon disampaikan ini Nak ya. Terima kasih. Yus. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Julfar, Atu, sehat semua ya. Ya, insya Allah Nina. Makasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ini ada jelo ini. Ada jelo. Kabar. Alhamdulillah sehat. TK. Ya, Kang Bella. Ya, insya Allah saya yakin putra-putri beliau menjadi putra-putri yang pandai mendoakan almarhum sehingga alam kubur almarhum menjadi luas dan Allah sangat mencintai almarhum. Amin, insya Allah. Saya yakin putra-putrinya akan sangat pandai mendoakan ayahnya. Atur nuhun TK, salam untuk semua keluarga. Salam juga sama teman PMI Assalamualaikum. semua. Terima kasih. Terima kasih Om Waalaikumsalam. Bella. Jelui mau ngomong tuh sama ke ini. Atu ingat nggak, tahu nggak ini siapa Jelui? Ya tahu lah. Assalamualaikum tuh. Waalaikumsalam. Assalamualaikum Anang. Waalaikumsalam. Kami sekeluarga besar di Palembang turut berduka cita yang sedalam-dalamnya. Semoga amal ibadah Kuyung diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Bagi kami di Palembang sangat kehilangan dengan Kuyung. Kuyung sangat baik dengan kami. Kami sekeluarga besar di Palembang. Untuk itu kami tidak akan bosan-bosan untuk mendoakan Kuyung. Semoga diterima segala amal ibadahnya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Amin robbal alamin. Amin ya Allah. Terima kasih. Terima kasih Om Jeloy. Terima kasih untuk semuanya dan salam. Iya, sama-sama. Kita kemungkinan sebagai manusia biasa pasti ada kesalahan, kita sama-sama saling memaafkan. Amin ya robbal alamin. Amin ya Allah. Terima kasih. Sama-sama. Ananda Gilpar, sehat ya? Ya, Om Jeloy. Makasih ya. Sudah lama tidak ketemu. Ayo. Alhamdulillah sehat. Makasih Teh. Ini tuh Anang. Ya, makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Assalamualaikum, TK. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Assalamualaikum. Ya. Nah. Wa sehat tuh, wa atuh. Ya, Kak Ima. Ya, tuh. Sehat. TK. Kak Ima. Halo Riris. Halo. Ya, nuhun Nuhun ya, Opa udah sembuh. Opa iya. Masih. Iya. Alhamdulillah gak ngurangan tuh. Iya. Mas Anang, Teh Pupung, terus sama Alo Gilfar ya. Pamit ya. Makasih. Ya, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Baik, Kak, pamit dulu ya. Gilfar, apa kabar? Gilfar.
Tante Rika. Kabar Gil, sehat-sehat Gil. Ya, Tante dan kakak adek Gilfar sehat-sehat ya. Ya, makasih. Abang, makasih abang ya. Abang, makasih. Iya, pamit dulu ya. Iya, Tante Rita pamit dulu ya. Semua bantuannya Tante Rika. Ya, ada apa? Aku juga pamit, Atu. Assalamualaikum. Halo Gif, apa kabar Gif? Ya Tante, makasih Tante. Senang lihat Gifar bisa ketemu Dimi. Makasih. Sehat ya. Ditungguin sama Mas Dimi. Ya, semoga sukses ya Gif, cepat selesai TA-nya. Atu. Assalamualaikum Atu. Pamit ya. Assalamualaikum. Aku juga pamit ya. Gilfar pamit ya. Terima kasih. Mbak Wati, terima kasih banyak ya. Semua bantuan. Sama-sama. Iya. Atu. Assalamualaikum. Pamit ya. Atu. Ya. Pamit ya. Terima kasih ya. Mama ya. Salam untuk semua keluarga ya. Tante Nuni. Ya, Gilfar. Salam dari Bila ya. Lagi jaga dia sih. Makasih Tante. Ya, nggak bisa ketemuan. Waalaikumsalam. Ya, Mama ya. Rasa di sana ya, Gif. Halo. Ya, Tante. Halo. Ya. Ya, ada abangnya Bila di sana juga, Gif. Main-main ke sana. Ya, siap Tante. Gilfar. Ya, nah, kontek-kontekan ya. Gilfar, sehat sayang. Ya. Mbak Eka, Gilfar. pamit dulu ya, Mbak Eka. Nah, ya. Ya, Terima kasih. Dah Kaima. Sehat ya, kontek ya. Ya. Dah, Gilfar. Lumayan. Assalamualaikum Gilfar. Salam dari SM. Assalamualaikum. Ya, mangga. Assalamualaikum. Kak, pamit dulu ya, Kak. Terima kasih. Ya, Tante Andi, Ati. terima kasih ya. Mana Gilfar? Sehat ya di sana ya. Tante Ati. Ya Tante. Makasih Tante. Ya, Kakak Ima. Ya. Terima kasih ya. Salam buat nanti ya main ke situ ya. Sama ya. ayah. Sama Sarah. Iya, insya Allah. Ya, sehat-sehat. Sehat-sehat Makasih ya, Tante Eka ya. Yuk. Makasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Assalamualaikum, Teka, Ima, Gilfar, Iis. Pamit ya. Alhamdulillah Tante Yeti bisa lihat Gilfar nih. Gilfar suka main ke kamarnya Om Nano, Gilfar. Ya, suku Tante ya. Gilfar anaknya Om Nano ini, Gilfar. Iya Tante. Udah besar, sehat-sehat nak ya, soleh nak, doain ayah terus ya nak ya. Terima kasih Tante Yeti. Ya, amin Tante, makasih Tante. Sayang, assalamualaikum. Dari kecil anak-anak biasa. Assalamualaikum sayang ya. Salam. Assalamualaikum Tante Imais. Ya. Siapa? Oh, Gugun. Ya, makasih, terima kasih. Makasih Gun ya. Ya Tante Imais, Gip. Kuat terus ya, saling menguatkan juga. Salam juga dari Mama. Jadi mohon duka citanya. Semoga semua tetap kuat ya, tetap kompak. Gugun pamit dulu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Assalamualaikum. Ya, Pak Hari. Ima, Riris, Gilfar. Ya, Om Hari pamit ya. Ayo, Om ya. Aduh, senang bisa lihat Gilfar, udah lama nggak lihat nih. Seumuran Dio bener nih. Ya, maaf Dio sama Tante nggak bisa join karena masih di rumah sakit. Jadi titip salam aja. Om lihat nih, insya Allah nih Tante Eka, Riri sama Ima dan Gilfar nih, insya Allah kuat-kuat aja menghadapinya ya. Kalau kita silaturahmi kita, kemudian anak-anak lanjutkan kehidupan. Mudah-mudahan Allah melindungi kita semua. Ya, kembali pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Pak Hari. Salam buat semua. Sama-sama. Assalamualaikum Tante Kaima. Waalaikumsalam. Anti di mana? Di Morowali. Oh, di Morowali. Di Morowali. Anti sehat-sehat ya. Makasih ya Anti udah ikut mendoakan Om.
Ya, adik Kak Ima juga sehat-sehat ya. Kasih. Semoga diberi kesabaran. Iya. Amin. Amin. Anti pamit dulu ya. Iya, hati-hati Anti ya, sehat-sehat Anti. Ya, Tante juga, Kak Ima dan adik Kak Ima juga. Iya. Makasih. Dadah, Tante. Kak Ima. Ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Siapa? Assalamualaikum Tante Eka. Waalaikumsalam Heri. Heri ya. Ya. Tante pamit ya. Terima kasih banyak ya Ria. Jadi joget-joget lagi tuh. Siapa namanya? Arka Tante. Arka, terima kasih Arka ya. Sudah mendoakan. Ima, Gilfar, Riris, jagain mamanya ya. Ya, makasih Kak Heri. Ya, dadah. Dadah, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Sehat Salam. terus ya Kak ya. Salam buat keluarga Ri. Amin ya, amin. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Itu Rini mau ngomong tuh, unmute dulu dari Rini. Ya. Mikrofonnya, Rini. Mikrofonnya tuh masih mati tuh. Dari Rini. Kelihatannya mau ngomong. Mikrofonnya di unmute dulu. Itu tadinya itu tuh. Nah. Oh, ya. Assalamualaikum Kak Eka. Waalaikumsalam. Ya, ini dari Rini dari Sekayu. Iya. Iya, turut berduka Kak Eka. Terima kasih. Iya, yang sabar ya Kak Eka dan keluarga ya. Terima kasih. Iya. Pamit ya Kak Eka ya. Iya. Terima kasih sudah ikut mendoakan. Amin ya, sama-sama ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya. Halo Eka, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Atuh Heni, terima kasih ya tuh. Sama-sama. Sampai kita juga berduka ya hari ini ya, Om Idil ya. Iya. Jadi kita seminggu dua. Salam dari Rosita katanya, turut berduka cita. Iya. Oh, kita sehat-sehat selalu ya Eka. Kapan kita ketemuan ya? Iya, nanti tunggu aman dulu ya Atuh Heni ya. Iya. Mana? Yo, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Terima kasih ya tuh ya. Ya. Salam untuk semua ya. Naken-naken. Ya, Lin juga salam kan Eka. Ya. Lisa sama Harsha. Iya. Terima kasih. Assalamualaikum Teh Eka, Kakak Riris, Kakak Rizima, Kakak Gilpar, apa kabar? Kak Gif tuh. Parbati, Kak Gifar. Iya, Tante Sri pasti. Tahun mati lampu. Kakak Gilpar belum hafal kali, udah lama kan nggak ketemu. Ini masih kecil. Enggak, masih ingat. Masih ingat, terima kasih. Mudah-mudahan nanti kita ketemu di Jerman ya. Aduh, amin. Amin. Udah jadi dokter. Amin. Kita mau pamitan. Iya, ada salam dari Mandal. Mohon maaf, katanya nggak bisa ikut gabung karena dia perbedaan waktu atau dia mungkin lagi kan kesibukan di luar sana. Jadi dia mau, ya jadi titip salam, katanya turut berduka. Tetap strong buat Ibu Eka, katanya sama putra-putrinya. Semoga nanti Mandal juga bisa datang ke Indonesia, bisa ketemu kita di Jakarta ya. Insya Allah suatu kali. Buat Kakak Gilpar semangat, seperti Papa ya nanti ya. Ya kan besok rapat dulu. Iya Tante, makasih Tante. Iya. Insya Allah. Makasih ya Tante Sri Parbati. Sama-sama. Makasih Tante Sri Parbati, salam untuk pamannya. Iya. Sehat semuanya ya. Ya, siap. Pamit. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Tinggal sini. Tinggal yang bisa apa? Oh ini kayak gitu. Ini apa aja nih? Oh ya, Pak Alvin. Pak Alvin lagi isoman ya? Tiduran kalinya Pak Alvin. Ah, ya, oke. Tiduran kali dia. Lagi isoman juga ya? Iya, lagi isoman.
Oh iya, Bambang. Iya. Iya, iya. TK, jadi saya juga sangat terpukul dengar Kuyung. Padahal masih cerita-cerita lewat WA sih secara pribadi. Nggak apa-apa lah TK. Jadi intinya saya juga terpukul sekali. TK jaga anak-anak, doakan Kuyung. Salam buat anak-anak semua. Dari teman-teman semua, kita semua benar-benar terpukul, nggak nyangka, jadi ya shock semuanya gitu. Karena kita masih sering komunikasi intens. Jadi kita semua shock, jadi masih benar-benar ngerasa kehilangan gitu. Tapi kami semua juga pingin doakan, yang non-muslim juga pingin doakan. Mereka semua shock, semua teman-teman gitu. Moga-moga TK bisa lanjut. Yang paling kecil Gilfar bisa berhasil ya. Kayak ayah ya. Amin, amin. Humble. Ayahmu humble gitu. Kita semua bangga gitu. Kita semua bangga gitu. Yang paling kakak Ima, Om Bambang seneng dengar cerita Kuyung tentang Ima, jadi sering sharing gitu. Riris nggak kebagian, Riz? Belum sempat diceritakan. Aku yang paling kecil, Om. Iya. Oke, saya pamit. Salam buat semua anak-anak dan keluarga dari saya pribadi dan teman-teman semua yang merasa kehilangan. Terima kasih Teh. Ya. Sama teman-teman TA85 semua. Terima kasih banyak dan salam. Terima kasih Bambang. Ya, makasih Mas Sauki udah arrange semuanya. Ya, makasih. Sampaikan salam buat Bang Ahya. Ya. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gilfar di mana sekarang posisi? Di Jerman Om. Di Aachen. Di kota apa? Di Aachen. Aachen ya. Sekarang lagi ngambil apa? Maksudnya gimana Om mengambil apa? Saya kuliahnya aerospace, jurusan spesifikasinya spesifik ke space. Oh, oke. S1 atau jadi S1. S1 ya, alhamdulillah. Sukses ya. Ya. Makasih Om. Ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Tante Eka, Dudi dan Teka. Iya, Dudi. Ya, kami terus bercita-cita. Mudah-mudahan Om Kuyung adalah orang yang baik. Insya Allah beliau husnul khotimah dan Allah terima amal ibadahnya dan beliau ada di surganya Allah Subhanahu wa taala. Amin. Amin. Makasih Adu Dia, salam sama Teh Dian dan semua keluarga ya. Sama-sama Teh. Keluarga di Majalengka semoga cepat sembuh semua. Amin Teh. Agil Par, tinggal Teh. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mami. Masih di mute, Tante. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Saya Iris, Gilfar, Kak Ima, saya mudah-mudahan apabila yang bercita, insya Allah segala harapan dan ditinggalkan sehat ya Atuh. Makasih ya Mami ya, udah ikut mendoakan, udah selalu jadi tempat aku curhat. Terima kasih. Tiba-tiba hilang aku ya minggu ini, tiba-tiba hilang ya. Iya, padahal kita baru sebelumnya chatting terus ya. Lagi sedang makan bakso, tahu-tahu dengar kabar berita, kaget. Apa? Soalnya kebetulan juga kakak ipar di Bandung, suami istri sekeluarga juga sedang COVID. Itu 2 hari waiting list baru dapat rumah sakit. Padahal mereka dokter senior ya, begitulah COVID itu memang kejam. Ya, kita harus menghadapi ya.
ya, usahanya enak. Makasih Tante. Amin. 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 Makasih ya, Mam ya. Salam buat kami ya, Tante. Waalaikumsalam. Ya, Tante. Ini ya, tadi barusan lewat ya, mana Gilfar? Mana? Tuh, Gif. Wah. Apa cuman senyum-senyum suaranya nggak ada, Gif. Halo Tante Eka. Iya, Mi. Tante turut berduka cita ya. Kak Riris. Salah. Kak Ima. Kembali kami ya, makasih. Kembali. Gilfar tuh, Gif. Kenapa? Gilfar nyaut, Gif. Mana Gilfar? Bunyi, Gif. Mami. Gil, turut berduka cita ya. Ya, Mi. Thank you, Mi. Ya. Semoga almarhum. Ya Allah, udah lama banget nggak ngeliat lo. Ya, sehat-sehat ya Tante. Salam buat semuanya. Iya, makasih kami ya. Kami juga sehat terus. Ya, amin. makasih ya, Neng. Ya, Mi ya. Ya. Oke, Mami. Makasih. Salam juga sama Mas Uut. Waalaikumsalam. Salam semua. Sehat semua. Pamit ya. Assalamualaikum. Ya, Waalaikumsalam. Udah ya, Tante Budi. Iya, tapi nggak nyaut. Tante Budi belum, udah nggak ada. Ena. Pak, panggilin. Andi udah. Mbak Ida, Ibu Ida, guru. Mbak Ida udah itu ya. Muteko udah ya. Iya, udah kayaknya. Udah semua. Udah. Ya. Terima kasih semuanya. Ada Pak Didi, Ujil. terima kasih. Ujil ya? Ada Ujil tuh. Mana Ujil? Mana? Ini tadi barusan Budiarto Aris Munandar deh. Budiarto. Nggak ada. Oh ini. Baru masuk. Ujil. Mas Ujil, terima kasih ya. Ya udah tuh. Udah tutup. Baik, udah selesai semua? Iya. Makasih. Makasih. Ya, mereka Ima ya. Iya, makasih Om. Terima kasih. Ya, mohon maaf kalau ada yang kurang berkenan dari kami. Sudah. Terima kasih, Om. Ya, semoga semua ada anak semua ya, Gilfar ya di luar ya, sukses. Ya, Om. Ya. Makasih Om Soki, Bang Soki, makasih. Ya. Mantap. Ya, kalau ada berkenan. Ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya mohon pamit ya. Iya, makasih banyak Om. Nanti rekamannya. Sudah banyak bantu. Nanti rekamannya saya kirim. Oh iya. Ya. Baik, siap Om. Makasih ya. Kita kontak-kontak lagi Pak Soki. Makasih. Makasih ya Om.